Halo semuanya, gue baru mulai channel nih buat sharing. Gue main di kripto dari 2020, jadi dibilang jago juga enggak, dibilang baru banget juga enggak. Tujuan gue bikin channel ini cuma pengen sharing aja, karena biasanya cuma dipendam sendiri di depan laptop sendiri. Jadi mungkin apa yang biasa gue buka tiap hari di laptop akan gue share juga di YouTube gitu ya, karena hampir tiap hari gue akan melihat update-update tentang BTC dan kripto, mau itu lagi winter ataupun lagi di bullish year kayak sekarang. So, gue nggak tahu apakah itu akan ada manfaatnya buat kalian atau enggak, but let's see. Mudah-mudahan apa yang bisa gue sampaikan bisa jadi bahan dior juga buat teman-teman semua yang ada di sini ya. Sekarang tanggal 15 Januari, saat video ini direkam jam 10.38 pagi, waktu Indonesia Barat. Kita lihat aja BTC lagi dari mana. Ini yang tampilan sekarang adalah tampilan trading view BTC USD di time frame daily gitu ya. Ini masih kosong banget sih. Gue biasanya pakai Smart Money Concept Lux Algo, ini free indikatornya untuk melihat sedikit sebenarnya trennya lagi di bawah kemana gitu. Kalau lihat di daily sebenarnya kita itu dari mulai sini nih, itu kan udah change of character ya. Kalau yang belajar apa nih namanya smart money concept, change of character tuh berarti kita sebenarnya lagi ada di posisi bullish gitu. Ditambah lagi ketika ada breakout structure atau BOS. Nah ini masih bullish, turun pun tidak membuat karakternya berubah, masih tetap bullish ya. Jadi secara daily sih Bitcoin masih bullish ya. Ini per kapan nih? September 2024 gitu. Cuma kalau kita lihat dari mulai awal Januari misalnya, oh ini pertengahan Desember ya, itu mulai turun. Ya sejauh ini belum ada yang signifikan. Tidak membuat karakter yang jadi bearish juga gitu, walaupun ada penurunan. Kalau misalnya kita tarik dari sini, kita pengen coba tarik channel ya, sini nih, penurunannya sampai mana gitu ya. Jadi gue biasanya coba cek itu, bikin tarikan garis yang membuat dia menjadi channel untuk tahu apakah dia bakal turun lebih jauh atau naik gitu ya, atau sebaliknya. Nih, kalau lihat dari sini kan sekarang lagi posisi naik nih ke level sini nih, level ada 99 98 lah ya nih. Ya. Ada 99 98 daerah sini nih. Tuh. Jadi lagi OTW ke sini ke puncak garis. Yang mana ini bisa aja nanti turun lagi ke bawah gitu. Ini tuh channel ini tuh bisa juga disebut falling wedge ya, kalau nggak salah ya. Maklum lah nggak pernah diapalin, cuma kalau bentuknya sih apal tuh ya, falling wedge. Indikasi falling wedge ini dia ada penurunan, tapi somehow nanti di satu momen dia akan pecah ya, akan breakout si patternnya, lalu melanjutkan trennya ke atas gitu. Nah ini kalau lihat dari bentuknya kan begini nih, ada sebuah falling wedge. Kita nggak tahu setelah di sini, setelah di 99 apakah akan breakout dan melanjutkan bullishnya atau kembali lagi recheck ke bawah gitu sih. Itu kalau lihat di daily. Nah, sekarang ada kayak kemarin tanggal 14 hijau ya, lagi OTW hijau ya kan, 20 jam lagi setelah kemarin lusa dikasih flash dump nih cukup dalam sampai ke level 89. Ini ada ngeri juga sih kemarin, 2 hari yang lalu ya. Cuman gue ada ambil feature di sini nih dari 90, ketika tahu itu cuma flash dump jadi ambil 90. Sekarang masih running di 9 berapa nih, 97 ya, lumayan lah. Kita lihat aja nanti apakah dia berani, apakah market berani ngambil sampai ke level 9899 di sini lalu breakout atau malah reject gitu. Nah concernnya sebenarnya ada terkait sama yang paling dekat kan pelantikan Trump ya, kan pelantikan Trump kan 20 Januari, jadi dari sekarang tanggal 15 ada sekitar 5 candle berjalan ke depan. Di sini ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu.
kita nggak tahu apakah nanti tanggal 20 saat pelantikan itu membuat BTC dan kripto keseluruhan akan terbang, atau akan menjadi momen sell off news gitu ya. Jadi malah ketika dilantik dia akan terjun lagi ke bawah. Nah ini berdekatan nih sebenarnya nih area-area garis resistannya si falling wedge ini ya. Kalau sekarang-sekarang kayaknya ya oke lah, kayaknya ini akan naik dulu nih 1 hari atau 2 hari ke depan. Tapi ketika nanti hari H tanggal 20, let's see apakah lanjut terbang atau turun. Itu yang mungkin bikin beberapa pihak ya, market termasuk gua mungkin masih ragu sih antara di sini akan mulai tutup lagi nih si long yang udah gue buka dari 92 hari yang lalu, atau didiemin aja gitu. Tapi yang pasti dari posisi future yang udah gue jalanin ini udah ada cuan lah ya, sekitar 900% dari kalau gue cek gitu. Nah terus sekali lagi ya, ini video buat cerita-cerita aja, buat curhat, jadi jangan dianggap sebagai financial advice. Setiap gue ngomongin sesuatu koin ataupun indikasi naik atau turun, jangan dianggap itu pilihan atau keputusan buat beli dan jual gitu. Jadi teman-teman lo semua pikirin sendiri deh mau beli atau jual gitu, berdasarkan apa yang gue sampaikan gitu. Oke, next, kalau kita turun sedikit ke 4H buat ngecek hari ini ya. Kalau buat ngecek hari ini kayak gimana sih BTC. Nah, nih ya, BTC sekarang ada di sini tuh. Ini tanggal berapa? Tanggal 6 jauh ya. Ini sempat turun kan. Change of character ini sampai di sini nih. Jadi, kalau dari sisi perspektifnya 4H, time frame 4H, itu sebenarnya kita lagi bearish. Tapi nih, sejak tanggal 14 2 hari yang lalu, 14 kemarin ya, nah karakternya berubah lagi. Udah masuk ke bullish. Jadi yang seharusnya dia lanjut bearish, lalu kemarin lusa ada dump di sini, fast dump sampai ke 89, naik, kebentuk karakter baru yang mengubah strukturnya dari bearish menjadi bullish nih di 4H gitu. Nah normalnya setelah change of character ini dia harus turun dulu untuk membentuk break off structure, jadi membentuk higher low-nya lah ya, turun dulu higher low untuk membentuk break off structure, baru lanjut lagi ke atas kayak gini lah ya, nih, kayak sebelah sini. Jadi setelah COCH dia akan ada turun dulu untuk membentuk BOS, baru lanjut lagi ke atas. Nah ini juga kayak gitu tuh, yang kita tunggu adalah proses BOS-nya. Nah cuma nggak tahu nih di level mana, apakah di sini mungkin ya di 98. Ini area-area ini menentukan 98 karena bertepatan dengan kotak ungu nih ya, kalau lihat di SMC. Gue akan bahas SMC lebih lanjut ya, karena ada tutorial YouTube lain yang lebih bagus ngejelasinnya. Di sini ungu itu bearish ya, bearish FVG. Jadi ini kayak ada gap gitu ya, ada gap yang harus terisi. Kalau misalkan dia mantul di sini berarti akan lanjut bearish, tapi kalau nggak dia bisa jebol ke atas ya. Jadi sesuai proyeksi daily tadi ya. Jadi hopefully memang kalau gue lihat sih di hari ini tanggal 15 Januari ini progresnya BTC akan masih tetap naik sampai ke level kira-kira di 98,3 sampai kira-kira 98,8 nih, daerah-daerah sini lah. Baru kita lihat apakah ada rejection ke bawah untuk bikin higher low ya kan. Ini termasuk gua nih karena udah running long dari sini, apakah gua akan take profit di sini atau tunggu lagi sampai dia bisa jebol breakout falling wedge di sini ya. Gitu sih. Kalau kita lihat sentimen lain misalkan di Fear and Greed ya. Ini juga yang biasa tiap hari gua lihat untuk melihat Fear and Greed Index ini. Kayak kita ngeliat sentimen pasar, apakah di hari-hari seperti ini kita layak untuk akumulasi koin apapun ya, altcoin ataupun bitcoin. Kalau misalkan di bawah 50 atau bahkan 40, 30, 20 itu kan udah masuk fear sini ya, di merah-merah ini fear, itu waktu yang tepat untuk beli. Nah sekarang angkanya ada di 70 alias greed. Jadi kalau mau beli, mau spot terutama ya, di YouTube spot itu kayaknya
Enggak deh, karena ini tinggi banget nih, besar banget. Idealnya kan begini nih, idealnya kita beli itu di bawah. Nih, ini terakhir 10 Januari nih, 10 Januari kita dapat titik terendah 50, tapi market cukup greedy, jadi nanjak lagi, sempat turun lagi waktu kemarin price dump, walaupun nggak sebegitu menakutkan ya. Nah, kemudian ini greedy lagi. Aku sih ngeliatnya kalau greedy kayak gini, kayaknya memang market lagi mendekati sentimen ke arah pelantikan Trump ya. Karena kan Trump sangat pro dengan kripto, terus ada siapa tuh? Ketua SEC, kepala SEC mundur, yang juga bertepatan di ketika tanggal ini ya, nih, Gensler, yang akan bertepatan mundur ketika Trump dilantik itu tanggal 20 Januari. Nah ini sih, kayaknya sih bertepatan dua event ini yang akan membuat market makin FOMO, sehingga walaupun kemarin lusa ada flash dump, itu market tetap dalam posisi yang greedy gitu. Gitu ya. Kalau lihat dari bagaimana alts berkembang, kita lihat total tree aja di sini ya. Total tree ini memberikan informasi kalau jumlah market cap selain top 10 ya. Jadi selain BTC, kan kalau kita lihat coin market cap, ini gue lompat-lompat aja ya. Ya namanya juga sharing-sharing cerita-cerita. Nggak perlu terstruktur lah. Nah ini kan ada ranking 1 sampai 10 nih secara market cap. BTC, ETH, XRP, USDT, sampai TRX. Nah total tree itu adalah altcoin dari nomor 11 sampai seterusnya. Dijumlah di sini. Tuh ya, kalau kita lihat dari 6 Januari, berarti kan kurang lebih 9 hari yang lalu, ada penurunan market cap. Jadi market udah lesu nih. Mereka ngebuang barang, jual-jualin asetnya. Terus di sini sampai, kita lihat di daily aja deh biar nggak ribet ya. Tuh, dari 6 turun terus sampai di flash dump kemarin tanggal 13 ya, kemarin lusa. Tiba-tiba orang apa ya bilangnya, buy the dip lah. Mereka buy the dip, ngisi lagi, beli lagi altcoin, dan kemarin di hijau ya, hijau, hari ini juga hijau gitu. Nah ini menarik sih. Jadi proses flash dump kemarin kayaknya cuma buat nyapuin orang yang lagi nge-short aja gitu, nunggu momen-momen buat serok gitu. Nah gue nggak tahu apakah kita akan berhasil langsung melampaui hijau-hijau berikutnya gitu ya, atau balik lagi merah gitu. Nah ini nih, kalau lihat dari bentuknya, ini gue juga sebelumnya udah gambar nih di total tree. Ini ada channel juga kan, falling wedge. Ini bukan falling wedge, kalau lurus-lurus ini bilangnya apa sih? Bullish flag. Ya intinya sama kan, arahnya ke bawah, kalau patah akan ke atas nih. Ini bullish flag. Jadi bullish flag ini normalnya lu akan turun sampai di satu momen dia akan pecah. Di sini breakout ya. Nah ketika breakout itu udah satu penanda bahwa dia akan bergerak secara impulsif ke atas gitu. Ini tipikal dari bullish flag. Kebalikannya adalah bearish flag ya. Jadi ya sebenarnya intinya kan channel-channel juga itu, entah tadi falling wedge atau bullish flag gitu ya. Yang penting bentuknya sama. Jadi ini bearish flag kebalikannya ya. Jadi kalau balik lagi ke total tree, itu yang kita lihat adalah ada bullish flag, dan di sini sebenarnya udah pecah ya kan. Di sini udah breakout, kemudian ada retest. Ya, retestnya bertepatan di area sini nih. Ini yang nandain indikator ini ya, smart medical check algo. Kalau kita tutup nggak kelihatan. Nah ini kerennya indikator ini, kalau kita buka, kita kelihatan bahwa area merah ini adalah area resistance yang mungkin saja akan dijadikan market untuk patokan reject gitu. Ini pas banget ya, ada area merah turun untuk retest, tapi luckily retestnya nggak langsung masuk ke channel lagi ya, tapi memang secara normalnya bullish flag lah dia, setelah kena garis resisten bullish flag-nya dia mantul lagi ke atas gitu. Jadi dari sini sih mengindikasikan kalau sebenarnya altcoin baik-baik aja ya, bahkan lagi dalam tahap akumulasi. Nah, ini di area dua garis hijau ini sedang akumulasi.
kayaknya sih waktu Trump udah mulai dilantik tanggal 20, terus si Gensler mundur, ini breakout sini, breakout ke atas, lanjut ke atas, lanjut ke atas, dan bisa balik lagi ke top resisten di sini nih, market cap-nya. Ya, itu sih ekspektasinya. Jadi secara alt, kalau sekarang dibilang waktunya akumulasi, memang mestinya akumulasi ya, tapi kalau mau aman sih memang nunggu Trump dulu, jangan-jangan ada sell off news ya. Jadi kalau sell off news kan ada istilah ya, sell off news, sell the news, ya itulah istilahnya, salah-salah. Nah, sell the news, jadi ketika tahu ada rumor pelantikan, market beli, ya kan. Ketika sell the news, market mulai jual, terus harga drop lagi. Nah itu sih kayaknya ini yang lagi terjadi. Jadi mereka market lagi buy rumor di sini, buy rumor sampai nanti di tanggal 20 ketemu area merah ini lagi, bisa jadi sell the news, baru habis itu pumping lagi ke atas. Jadi ini posisi agak nanggung sebenarnya, agak nanggung. Arturan waktu kemarin lusa nih beli-beli di sini, ya gue udah beli beberapa sih, kayak Solana gitu, itu pas lagi dapat murah banget kemarin waktu presda. Sekarang udah naik lumayan. Ini nggak ada beli lagi, mungkin nunggu nanti ada sell the news lagi setelah mantul di sini. Itu guys. Apalagi yang mau kita bahas ya? Sentimen di sini. Oh ya, biasanya gue juga ngecek di Bitcoin ETF ya. Nah, ini ada Farsight Bitcoin. Jadi ini ETF itu kan institusi atau retail yang organize ya. Mereka biasanya melalui broker seperti BlackRock, Fidelity, Grayscale gitu ya. Nitip belanja BTC buat kasih lihat indikasi. Nih, kalau kita lihat datanya di sini per tanggal 14, ini BlackRock sering telat sih, ini kayaknya siang baru keluar datanya nih. Buat pengen tahu sentimen institusi lewat ETF itu gimana nih. Kita lihat tanggal 13 nya dulu deh. Kalau tanggal 13 nya kan mereka belanja ya, BlackRock belanja. Walaupun yang lain sell semua nih. Jualin barang semua merah. Gimana artinya jual kan? Ini dalam satuan juta dolar, jadi 113 juta dolar, 18 juta dolar, dan seterusnya. BlackRock doang yang belanja 29,5 juta dolar. PD buat Serok. Nah, tanggal 14 juga, gue nggak tahu nih. Feeling gue sih Serok juga sih, karena BlackRock ini cukup agresif ya. Mereka termasuk yang yakin kalau BTC masih bisa pumping lebih tinggi. Itu makanya ketika ada penurunan harga, mereka akan serok lagi nih. Ini data belum keluar sih. Nah, Grayscale main aman, dia nggak jual tapi juga nggak beli. Jadi sebenarnya kalau lihat dari angka ini, Fidelity atau Grayscale, dia ngasih sinyal kalau sebenarnya BTC udah di tahap baik-baik aja sih. Nggak ada tekanan yang membuat harus mereka ngejual lagi kayak tanggal 13 kemarin. Gitu ya. Jadi ya sekali lagi ini kayaknya sih tanda-tanda market udah mulai membaik di Januari ini. Gitu. Kita mau cek apa lagi? Kita mau cek sentimen alt season mungkin ya. Alt season index. Kan banyak dari kita kan megang altcoin ya. Kita sempat ada mini alt season nih di awal Desember. Ini keren banget sih. Gue sempat akumulasi mulai dari sini nih karena kelihatan nanjak banget di sini ya. Dan pas banget keluar udah mulai lepas nih di sini. Nah, sekarang posisinya di mana? Posisinya kita ada di tengah-tengah ya, tengah-tengah, nanjak nggak, turun nggak gitu, jadi nanggung nih. Mau beli juga nanggung karena pas di tengah-tengah. Jadi paling gelagat ini belum kelihatan nih ya. Kalau mau dibilang artisan, si indeks ini harus break dulu di sini nih, 59 dia harus break dulu. Jadi 60, 61 baru kita bisa bilang ini kayaknya artisan. Tapi kalau posisinya lagi di sini tengah-tengah, ini masih bisa ke bawah nih, masih bisa BTC yang dominan. Nah, di si indeks ini tuh ada monthly sama year-nya juga. Kalau kita dilihat
di month-nya. Nah, di sini ngasih tahu ya kan. Nih kalau mau lihat yang sebelum-sebelumnya, November akhir, Desember itu artisan. Tapi kalau sekarang Januari, di sini nih, ini lagi di bawah banget gitu. Kalau lihat dari alurnya ya kan, kalau indeks tuh naik turun itu terus ya. Sebenarnya dari sisi monthly ini posisi yang pas buat kita akumulasi sebenarnya, karena masih ada di bawah, masih di bawah di warna oranye merah. Ini bagus banget buat akumulasi, apalagi kalau udah di bawah garis biru ini ya. Ini buat akumulasi oke. Ntar paling kita tinggal lihat besok-besok aja apakah ini dari 33 bergerak ke atas, kan. Kalau dia semakin ke atas artinya artisan semakin dekat gitu kan. Ketika artisan semakin dekat ya hijau-hijau tuh altcoin kita ya. Jadi sebenarnya perlu dicek lagi kalau mau beli kayak altcoin sekarang masih oke sebenarnya di bulan-bulan ini, daripada nanti nunggu ketika udah naik rugi sih. Ada satu lagi di year ya, di year ini. Nah ini nih kacau sih, kita sempat ada naik kan di level 43 terus sekarang turun lagi. Nah itu sangat-sangat tidak alt season, masuknya malah ke Bitcoin gitu. Ini udah mulai dekati support, tapi ini kan ini udah dekati support nih. Supportnya kan ini terakhir di berapa? Di 27, 23. Ini juga 23. Artinya kalau misalkan ini sampai turun lagi ke 23, itu good news sih, karena kita dari situ akan mantul ke atas dan mendekati artisan. Artisan sebenarnya bahkan di berapa nih? 2024 belum ada yang benar-benar artisan. Kalau melihat artisan yang benar-benar tuh, kita scroll mundur deh. Tuh guys, 2021 ini baru artisan nih. Kalau yang ikut cycle sebelumnya ya itu gila-gila tuh, waktu ada Shiba, Doge, Sen, AXS, semua lah, Metaverse tuh ya. Tuh ini artisan baru bener nih, tahun-tahun artisan ketika mereka ada indeksnya ada di atas garis biru ini. Dan itu cepet ya, cuma berapa nih, dari April sampai Jun, di sini Oktober mulai lagi, sampai peaknya di awal Januari mulai drop cepet. Nah sekarang nih belum nyampe gitu, belum nyampe ada di artisan yang benar-benar artisan belum gitu. Tapi ya pertanda baiknya adalah kita ada di paling bawah di sini. Itu menurut gue sih waktu yang tepat untuk beli ya gitu, daripada lu baru masuk, lu baru chip in, baru beli ketika udah masuk artisan. Itu telat banget sih ya kan. Rumornya di Maret ya, dan ini ya udah bulan lah, di Januari kita akumulasi, di Februari Maret sampai puncaknya di atas. Gak tau deh 2025 ini lah katanya gitu guys. Oke, altcoin apa yang altcoin mau dilihat ya? Altcoin sebenarnya gue penasaran sama Solana sih ya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau request, gue nggak tahu deh apakah memang bener atau enggak ya, kan nggak ngerti juga. Tapi kalau ada yang mau request silahkan di komen pengen dilihatin altcoin apa. Nah ini ya daily, coba deh ke weekly dulu, kita mundur lihat trennya. Tuh, oh ini lama nih, pantauan lama. Kalau dilihat ya ini kan dari weekly kita ada di, bisa bikin channel kayak gini nih, set. Nah dari weekly sedang terlihat bullish sebenarnya, weekly-nya bullish, cuma dia anjloknya waktu dari November sampai ke sini nih, Januari masih turun terus. Seturun-turunnya kalau dia respect sama channel ini ya, sama channel uptrend ini, seturun-turunnya ada di level ini nih, di level berapa? 154 ya, 154 seturun-turunnya, habis itu dia nanjak lagi ke atas. Nah jadi kalau dibilang apakah Solana sudah berakhir, menurut gue belum. Dia masih ada di uptrend secara weekly. Ini juga hampir ketemu sama Fibo 1,5
Vibo 618 ya, ada yang 168 kemarin sempat turun di sini 170-an, gue beli di 170-an, sekarang udah naik lagi lumayan. Kalau misalkan ada kesempatan turun lagi, gue mungkin akan beli lagi nih kalau memang masih jatuh ya. Ini di sekitar 150-an, 156, 160 sebelum atuh lagi ke atas. Jadi kan harusnya dia geraknya gitu ya, dari bawah. Gimana secara gambar sih, biasa buat mainan sendiri, buat orang lain belum belum bisa. Ini ya beras ya, iya kali ya, coba lah. Jadi kan dia harusnya ini turun set, select lagi, biarin ya, bisa naik set. Nah ini nih, jadi kalau masih dikasih turun, gue akan serok lagi di area sini, tapi habis itu udah tunggu dia naik lagi ke atas gitu. Coba kita lihat dailynya. Nah ini dailynya nih, tuh daily masih masih bearish guys. Ganti ke garisnya deh. Set. Gimana sih, coba turun. Daily masih bearish. Nih COCH di sini. Oh, ada sampai COCH di sini nih. Ada karakter bullish di sini, tapi ke reject, turun lagi. Ini kalau kena di sini, dia lanjut turun lagi sih. Jadi ini di perspektif daily sebenarnya ini masih turun nih. Tuh. Masih ke sini. Nih, coy. Dia belum bisa dibilang bullish kalau belum tembus si ungu-ungu ini nih. Coba warna diganti dah. Ini kan merah ya, lagi bearish ya. Tuh, di bearish. Dia belum bisa disebut bullish kalau belum tembus, belum breakout di sini. Karena ini kan channel juga akhirnya. Ini kan channel begini nih, set set. Ya, kurang lebih ya. Kurang lebih kayak gini dah. Tuh. Ini harus naik dulu. Ya kan, naik dulu sini di kisaran berapa nih? 209, ya kan? 209 habis itu penentuan tuh. Apakah dia breakout dari bullish flag ini ke atas atau lanjut lagi turun ke bawah. Tuh, yang pasti kalau turun gue bakal beli di area ini nih. Tuh kan, ditandain sama indikator. Kalau nggak ditandain tuh jadi begini. Hilang ya. Bingung, agak bingung. Kayak ini enak banget indikator ini. Akan lebih baik lagi kalau teman-teman juga belajar lagi soal smart money konsep, jadi tahu yang ditandain itu maksudnya apa. Tapi simpelnya adalah biru ini adalah area untuk buy sih. Tuh, pas seperti yang garis tadi ya, yang tadi gue garisin. Seret, pas misalkan dapat kesempatan turun, gue akan buy dan akan biarkan dia terbang ke atas. Gitu. Kemarin gue buy karena ada di sini aja, ya. Itu sih menarik sih, soal masih panjang umur lah harusnya. Gitu. Terus yang lagi rame lagi exchange kan ada apa, Sui misalnya, Sui. Nah ini Sui gila sih, naik terus. Ini sama kayak waktu soal awal tahun 2024 ya, yang dia terbang terus nggak ada berhentinya. Kita lihat weekly-nya ya. Tuh, wah ini serem sih. Serem nih, serem. Karena dia nggak ada turun-turunnya. Nih, kalau mau turun dia bisa di area ini nih. Area hijau. Coba ya kita tarik Fibonacci-nya dari sini. Satunya di sini deh. Nah, sekarang dia lagi turun kan. Lagi turun di area ini, coba nyalain aja. Mana nih? Oh, enggak. 786. Nah, ini. Tuh lagi di sini, lagi di 786. Ini beresiko banget dia turun bisa sampai ke level 618 ya, jadi harga 3,5. Gue sih kayaknya nggak beli dah kalau harganya segini. Serem bos. Tuh,
Kalau disuruh beli, karena ini Sui lagi rame banget ya. Eh, Selain Solana, jadi kan orang bilang bakalan jadi the next Solana gitu, Sui ini. Cuma kalau lihat price actionnya kayak gini sih, enggak lah. Gue mendingan nunggu dia turun dulu sampai ke level golden cross, golden ininya nih, golden rasionya 0,618. Atau kalau dia masih mau turun lagi, gue seroknya di 2,9. Itu sekitar 3 lah. Mana kotak-kotak, kotak coy. Ini. Nah, gue tunggu di sini aja deh ntar. Ya, itu kalau dia kena tetap kena juga, tapi ini kan weekly soalnya ya. Tapi kalau dia agresif, bisa jadi kan impulsif, sep terbang terus nggak dikasih turun. Tapi siapa tahu dikasih flash dump. Ini kalau lihat ke daily nih, lihat daily di sini. Nah ini juga ada channel lagi di sini. Ini ada trendline dari sini kan, bisa turun di area sini, di area harga berapa nih? 4 masih bisa turun. Jadi kalau beli sekarang nggak ada kayak mending nunggu serok aja, nunggu serok di sini 4 syukur, atau turun lagi masuk ke harga di bawah 4 ya, di bawah 4, di atas 2,9 ya, berarti di antara 3 sampai 4 itu yang timing yang cocok buat beli Sui sih. Gitu guys, so ya paling gitu ya. Biasa juga gue buka cryptopanic.com untuk melihat ada berita-berita apa. Meta says any fact check outside the US. Oke, nah biasanya gue juga cek news-news dari sini. Ada yang menarik atau enggak gitu. El Salvador lagi rame lagi ya berita. Sekarang pembeli Bitcoin udah mulai antar negara rebutan. Mantap. Satu lagi paling kalender. Biasanya gue juga cek kalender karena aku banget cryptocurrency.com/kalender. Hari ini tanggal 15. Wow, malam ini guys, 8:30 nih ada CPI. Ini krusial juga sebenarnya. Forecastnya 3, BPS nih 3 juga, CPI ini naik. Sini ada keterangan ya CPI. Yang di OY ini. Kalau actualnya less than forecast is good for crypto. Jadi kalau actualnya kurang dari forecast, kriptonya oke. Cuma di sini kan forecastnya 2,9 ya, lebih tinggi dari sebelumnya, naik dong. Kalau ini sampai dengan high forecast, bisa merah nih BTC dan teman-teman kripto lainnya. Oke. Oh, jadi ini relevan nih. Tadi kalau kita lihat di BTC-nya, ya kan udah ada di sini nih 4 ya, 4 jam lah. Nih, kita udah ada di sini. Kita lagi nunggu OTW ke jam 7:30 malam WIB nih ya, sekitar sini nih. Curiganya nih, CPI ini nih yang bakal jadi trigger buat ngedam dulu sih BTC. Tuh ya. Yang ini juga sama nih. Monthly-nya juga actual less. Sementara forecast-nya sendiri lebih dari previous month loh. Ya, gue nggak terlalu ngerti sih detail dari fundamentalnya ya. Tapi bisa gue akan lihat angka-angkanya aja. Kalau angkanya serem begini ya bisa-bisa 8:30 nanti nih gongnya buat BTC dibanting. Karena cara price action juga secara struktur ini udah lumayan di atas. Udah lumayan di atas dibanding 2 hari yang lalu. Jadi agak bahaya. Paling gue jaga-jagain aja ntar buat short kali ya. Kalau memang kejadian bakal turun dulu, bakal down dulu gitu.
Oke deh, itu dulu curhat di episode perdana dari Cerita Kripto hari ini. Kalau teman-teman ada komentar soal video perdana ini, silakan tulis di komen. Kalau ada yang mau dibahas juga silakan bahas di komen ya. Dan kalau misalkan menarik juga silakan di follow, subscribe ya kalau YouTube, subscribe, kasih like juga boleh. Itu bakal jadi bikin gue semangat buat bikin cerita lagi sih tentang kripto. Update-nya bisa tiap hari, bisa sesuka-suka gue lah, karena waktu gue banyak di depan laptop juga. Jadi kalau memang bermanfaat, thank you very much. Silakan tinggalkan jejak di komentar dan di tombol subscribe. Thank you guys.